dan Ibu Laura. Nanti juga ada Bu Nita loh. Nah, sekarang kita mau kebaktian. Semuanya bersiap. Kita mau bernyanyi Yesuslah Penolong. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami boleh mengikuti ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kalau Tuhan memberikan kami kesehatan bagi kami dan keluarga kami juga. Tuhan, tiba saatnya kami akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tolong Tuhan untuk kami dapat memuji dan menyembah dengan hati yang bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak masih sukacita kan? Karena kita mau bernyanyi sukacitaku. Sukacita
lautan lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 sungguh indah. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Oh, 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 kasih Yesus. Anak-anak, karena sekarang musim hujan, jadi kita mau bernyanyi hujan berkah. Selamat ya nyanyinya ya. Karena Tuhan sayang padaku, berkat kuterima, berkat kuterima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat kuterima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati
Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Ketika kami mengandalkan hidup kami di dalam tangan-Mu, ada kemenangan yang daripadamu ya Tuhan. Apapun yang boleh kami alami setiap harinya, itu karena Engkau Tuhan Allah kami yang sungguh luar biasa, Allah yang baik di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna, untuk setiap harinya boleh kami lalui bersama Engkau ya Bapa. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu juga ya Bapa memberkati setiap anak-anak dan keluarga mereka masing-masing. Dan mampukanlah kami semuanya untuk menjadi pelaku dari firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menceritakan firman-Mu. Dan terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang begitu sempurna dalam setiap hidup kami. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi anak-anak sekalian. Senang sekali berjumpa dengan kalian kembali ya. Semua karena berkat Tuhan kalau Ibu Nita, kalian semua dalam kondisi sehat-sehat saja. Hari ini guru-guru mengajarkan kalian satu lagu yang baru kembali ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Artinya apa ya anak-anak? Artinya kita ini mengakui kalau kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang bukan cuma berjanji lalu dia melupakan atau tidak melakukan, tapi dia Tuhan yang hebat. Tuhan yang kalau dia berjanji, dia pasti melakukan buat kita. Contohnya ketika dia berjanji kepada Nuh akan diselamatkan dari orang-orang yang jahat pada angkatannya. Maka saat itu tidak pernah ada hujan. Bagaimana mungkin ada air bah yang menutupi semua bumi? Tapi kenyataannya ketika Nuh percaya kepada janji Tuhan, dia melakukan apa yang Tuhan suruh. Dan Nuh selamat karena sungguh-sungguh terjadi. Pada saat itu nggak pernah ada yang namanya hujan, gerimis nggak pernah. Tapi ketika Tuhan bilang akan ada air bah, maka betul-betul terjadi, ya kan? Nah, hal yang sama anak-anak Ibu mau cerita saat ini, ya, kepada seorang bapak yang bernama Elia. Tuhan berjanji, aku akan membawa engkau naik ke sorga. Hah? Sorga itu di mana? Ya, naiknya bagaimana? Kalau yang namanya naik kan ke atas. Hah? Sedangkan pada saat Nabi Elia ini atau Bapak Elia ini hidup, jangankan pesawat terbang, mobil aja belum ada, motor belum ada, sepeda belum ada anak-anak. Yang ada alat transportasinya itu hanya keledai, onta, terus perahu mungkin sudah mulai diketemukan karena habis Nuh ya anak-anak. Tetapi pesawat terbang belum ada. Bagaimana caranya bisa naik ke atas langit? Ternyata Tuhan yang besar itu kalau dia berjanji dia bisa melakukannya. Tuhan yang hebat itu namanya Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana sih ceritanya? Cerita ini dimulai dari perjalanan di hari terakhir Bapak Elia. Kita lihat ya videonya ya. Ayo Kakak Angga, videonya di-setelkan buat anak-anak ini. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu, keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini
Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga. Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. tetapi jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, Aku juga tahu. Diamlah. berkatalah Elia kepadanya, Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Nah, kalian sudah lihat bukan? Itu ceritanya. Saat itu ya, rekannya atau muridnya Bapak Elisa ini ngikut terus sama Elia. Dia tahu, dia dengar bahwa Tuhan janji sama gurunya itu kalau gurunya mau diangkat naik ke sorga. Tapi naik apa dan bagaimana mereka nggak tahu. Pokoknya dia mau ikut terus. Kata gurunya, aku mau ke Bethel, aku ikut. Udah kamu di sini aja, aku mau ke Yeriko. Oh enggak, aku ikut. Di mana engkau ada, di situ aku ada. Dia terus ikut sampai akhirnya kalian lihat dia di sungai Yordan. Elia itu melepaskan jubahnya. Dan kalian tahu, karena dia memang adalah seorang nabi yang dipenuhkan dengan kuasa Tuhan, dia berkata, dia langsung menepukkan itu jubahnya dan air sungai Yordan itu terbelah dua. Wah, Elisa melihat nggak lihat ada kuasa Tuhan, tapi yang dia masih pikirkan bagaimana caranya naik ke sorga. Sampai akhirnya Elia berkata, kalian udah nonton tadi ya, udah lihat ya ceritanya. Elia berkata, jadilah apa yang engkau minta dariku kalau engkau melihat bagaimana caranya aku naik ke sorga. Dan saat itu Elisa juga disayang oleh Tuhan. Sehingga ketika dia melihat Elia dijemput oleh Tuhan dengan kereta kuda yang berapi itu dari sorga, bukannya pesawat terbang, bukannya roket, bukannya pesawat orang alik, bukan pesawat-pesawat yang hebat, bukan. Tapi pesawat itu atau alat itu disediakan langsung oleh Tuhan untuk Nabi Elia.
Dan Elisa melihat hal itu. Elisa berkata, "Bapakku, Bapakku." Wah, itu artinya Elisa berkata, "Bapak, aku lihat Tuhan yang engkau ajarkan, Tuhan yang engkau perkenalkan kepada kami semua, benar Tuhan yang hidup. Tuhan yang berjanji dan dapat menepati janjinya." Anak-anak, hal yang tidak mungkin terjadi, kalau Tuhan Yesus mau lakukan, itu bisa terjadi. Bukan hanya Elia, tetapi Ayub pun seperti itu. Ya, ada seorang bapak juga yang berkata seperti itu. Ketika dia mengalami janji Tuhan dan dia percaya, maka dia bisa berkata, Ibunda bacakan aja ya buat kalian ya. Di Ayub yang ke-42 ayat yang kedua, di sana dikatakan, "Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Wah, apa sih rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan buat anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan berjanji, Dia pasti menggenapi buat kalian. Ibunda sering katakan kalian semua adalah anak-anak hebat, anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Dan Ibu kita percaya ada rencana Tuhan yang digenapi, pasti digenapi dalam hidup kalian. Ada janji Tuhan yang hebat. Nah, bagaimana caranya? Seperti Elisa, dia melihat hal itu dan itu terjadi. Seperti Elia, dia dapat janji dan dia menerima. Satu caranya, percaya. Apa anak-anak? Percaya. Katakan, "Saya percaya Tuhan Yesus." Iya, betul. Saya percaya Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang berjanji, Dia bisa menggenapi buat anak-anak, buat Ibu Nita, bahkan buat semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Percaya dan pegang janji Tuhan, bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk menepati semua janji-janjinya bagi kita. Di mana janjinya? Di Alkitab ini. Ini semua berisi janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan bagi kami. Kami mau simpan seperti Elia, seperti Ayub, seperti Nuh, seperti Abraham, orang-orang yang ada dalam Alkitab yang percaya kepada janji Tuhan. Mereka melihat bahwa Tuhan berkuasa untuk menepati janji Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak Tuhan, anak-anak TK Samaria, bahkan semua orang yang mendengar firman Tuhan pagi ini, kami mau berkata, kami percaya dan terima janji Tuhan bagi hidup kami. Kami terima dan kami percaya Tuhan adalah Allah yang sanggup menggenapi buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat kami. Terima kasih untuk saat-saat ini ada penyertaan Tuhan yang melindungi keluarga-keluarga dari anak-anak TK Samaria. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, itu saja ceritanya hari ini anak-anak. Tetap jaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, lakukan 3M yang dianjurkan oleh pemerintah ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.